the same again. Takes it. Cannot miss. Great shot. The body shot again. First of all, alhamdulillah, we made it. Alhamdulillah, I'm happy. Siapa yang menyangka petinju dari bangsa Kurdi ini bakal menjadi ancaman. Bahkan ia menjadi orang yang paling dihindari di kelas berat saat ini. WBC Continental Americas. Sudah berapa petinju top di kelas berat yang ia runtuhkan satu persatu. Dan ini menjadi bukti jika ia adalah monster baru kelas berat. Ladies and gentlemen, please welcome Ajit Kabayel. Ya, perkenalkan petinju ini adalah Ajit Kabayel. Kabayel lahir pada 23 September tahun 92 di Leverkusen, Jerman. Memang dia lahir di Jerman, namun orang tuanya asli Turki dari etnis Kurdi. And Kurdistan is a very beautiful place. Bisa dibilang Kabayel dari bangsa Kurdi. Dan dia adalah seorang Muslim. 2 fights, 2 wins, 2 knockouts. How'd you feel about that performance? First of all, alhamdulillah, we made it. Alhamdulillah, I'm happy. Petinju yang sudah berusia 32 tahun itu dalam puncak kejayaannya. Kabayel saat ini berstatus pemilik sabu WBC interim. Pada Februari 2025, menurut BoxRec, Kabayel menduduki peringkat ketiga di kelas berat. Hingga video ini dirilis, Kabayel masih belum tersentuh kekalahan dari 26 laganya. 18 diantaranya ia raih dengan KO. Sejak awal kehadirannya di kelas berat memang banyak yang meragukannya. Karena kita tahu Jerman tidak memiliki sejarah hebat soal tinju. Dan saat ini Kabayel sedang mengukir namanya menjadi orang pertama Jerman yang sukses menguasai di kelas berat. Dan yang paling utama dari kemampuannya yakni pukulan body shot-nya. Pukulan itu yang paling ditakuti oleh lawan-lawannya. Tentu ini menjadi kabar buruk bagi Alexander Usyk. Karena kita tahu Usyk adalah petinju yang mudah roboh ketika mendapat serangan body shot. Seandainya keduanya dipertemukan Sport Factor, kira-kira siapa yang bakal memenangkan laga ini? Boleh Anda komen di bawah ini. Kabayel memulai debut profesionalnya pada tahun 2011. Saat itu usianya masih berusia 19 tahun. Memulai laga dengan lawan-lawan pekerja harian hingga ia dengan mudahnya mengalahkan lawan-lawannya. Tahun 2014, Kabayel akhirnya dipertemukan dengan petinju terbaik dari Afrika yang pernah meraih medali emas dalam kejuaraan tinju Afrika. Ia adalah Benga Olokun. Duel perebutan sabu WBC Mediterania ini benar-benar menjadi laga terberat pertama Kabayel karena terbukti ia mampu menyulitkan petinju Jerman itu. Dan Kabayel tak mampu meraih kemenangan KO yang akhirnya laga ini harus menempuh sampai akhir ronde. Beruntung di laga ini Kabayel menang secara tipis saja. Etkili bir vuruş denemek istedi. Önce vücuda sonra çeneye. Bir sağ daha çeneye. Bakalım devirebilecek mi rakibini? İplerde yakaladı. Bir aparkat, bir sağ kroşe, bir sol kroşe. Diz çöktü. Diz çöktü. Larustas. Derek Chisora.
Setelah kemenangan ini, lawan Kabayel mulai berat-berat. Derek Chisora, petinju top di kelas berat inilah yang kini ia hadapi. Saat itu semua orang mulai ragu apakah Kabayel mampu mengalahkan sekelas Chisora. Namun ternyata Kabayel sukses merepotkan Chisora. Dan benar saja di laga ini Kabayel sukses meraih kemenangan meyakinkan. There are many good fights to be made. Very close on the 3 card. And Tyson had it close. You and Darren. Offizielle Auswahl von der Agit ist, nur durch den Kampf, das gewonnen ist. Untuk mempertahankan sabu Eropanya, Kabayel dipertemukan dengan petinju dari Serbia yang belum pernah kalah KO, Miljan Rovkanin. Dan Kabayel membuatnya tak berdaya hanya 3 ronde saja. Agit rakibi açmaya başladı. İndiremediği yumruklardan değil bu kez. Bana doğru gel dedi. Agit peşinde hala. Daha var. Sırp boksör de atak peşinde. Şimdi devam ediyor. Bir kez daha yıktı sevgili izleyiciler. Im Schwergewicht Agit Kabayel. Tahun 2020, Kabayel berburu sabu juara lagi. Kali ini merupakan sabu WBA Continental. Dan lawannya yakni Evgenios Lazaridis. Agit müthiş darbeler vuruyor sevgili izleyiciler. Masih seperti sebelumnya, Kabayel menguasai jalannya pertandingan. Dan Kabayel lagi-lagi sukses meraih sabu WBA itu. Agit Kabayel, Ruslan Shagayev'in, Ottavalinin, Alexander Povetkin'in. Dan inilah laga yang membuat nama Kabayel mulai dilirik oleh promotor besar dunia. Dan kejadiannya pada tahun 2023, di mana ia dipertemukan dengan Afguran Smakici. Duel ini merupakan sabu Eropa yang kosong. Das ist bei anderen Leuten die letzte Runde gerade, was wir hier sehen. Es ist sehr stark. Nochmal guter Körpertreffer. Noch ein bisschen mehr mit einer Führungshand arbeiten. Die rechte drinne von Agit. Nochmal die rechte. Di ronde kedua, Kabayel sudah hampir dibuat KO. Beruntung ia masih mampu bangkit. Dan di ronde ketiga inilah Kabayel berhasil membalik keadaan dan meraih kemenangan TKO. Eine Minute hat er noch. Da ist keine Dynamik mehr dahinter. Da nimmt die Dinger hin. Direkt. Da geht er runter. Die Beine sind schwach. Kommt nochmal hoch. Aber er wackelt, er taumelt. Wahnsinn. Leise aber guckt. Beide. Also es wird sich nichts geschenkt. Man muss natürlich auch mal aufpassen. Ne? Aus. Seandainya malam itu ia menyerah dan tak mampu melanjutkan laga, mungkin nama Kabayel tidak akan tenar seperti saat ini. Also was da passiert ist, ich habe den Schlag gar nicht gesehen. Ich glaube, ich wurde da, war in einem Infight und dann auf einmal habe ich, glaube ich, einen rechten oder linken Kopfhaken bekommen. Und dari kemenangan inilah Kabayel diberi panggung yang jauh lebih megah lagi. Dan lawan kali ini adalah petinju top Rusia yang belum tersentuh kekalahan. Ya, adalah Aslanbek Makhmudov. Arslanbek, the Lion Makhmudov. Melihat prestasi itu, jelas di laga ini Kabayel menjadi underdog alias gak diunggulkan. Apalagi saat itu Makhmudov berstatus pemilik 2 sabu juara, yakni WBC NFBF dan WBA Intercontinental di kelas berat. Namun apa yang terjadi di laga ini, Kabayel malah mampu membalik semua anggapan itu dan ia mampu memperandakan seorang Aslanbek. Lebih parahnya, di laga ini Aslanbek Makhmudov dibuat tumbang hingga 3 kali. Dari kemenangan inilah
semua orang mulai sadar bahwa petinju Jerman ini harus diwaspadai. Tahun 2024, lagi-lagi Kabayel dipertemukan dengan petinju tak terkalahkan yang juga berstatus petinju brutal, yaitu Frank Sanchez. Dan sekali lagi di laga ini Kabayel menjadi underdog karena yang dilawan adalah pemilik sabu WBC Continental Amerika dan pemilik sabu WBO NEBO di kelas berat. Namun apa yang terjadi di laga ini, Kabayel sekali lagi mampu mengejutkan dunia tinju. Sanchez yang terkenal dengan kebrutalannya, malah di laga ini ia dibuat menciut. Pukulan body shot Kabayel mampu memporak-porandakan petinju tak terkalahkan itu. Dari kemenangan inilah nama Kabayel benar-benar diperhitungkan di kelas berat. Dan yang tak kalah mengejutnya yakni di laga terbarunya pada Februari 2025 ini, di mana ia kembali meruntuhkan salah satu petinju top di kelas berat, Zhilei Big Bang Zhang. Memang di awal laga Kabayel sudah dibuat tumbang, namun Kabayel berhasil bangkit dan mampu membalik keadaan. Lagi-lagi kemenangan ini mampu mengejutkan dunia tinju. Setelah melihat laganya, sangat pantas jika kita menyebut Kabayel sebagai monster baru di kelas berat. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga di video. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe Ruang Fighter. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get ready to run.